A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati dimanapun berada, izinkan kami menyampaikan beberapa program kita yang sedang kita jalankan di Pesantren Biru. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sekarang sedang menanamkan 7 karakter teladan ya kepada ananda-ananda kita di Pesantren Biru. 7 karakter ini adalah sifat, karakter atau ciri khas seorang muslim. Ya, dan ini insya Allah akan secara terus-menerus kita tanamkan kepada ananda-ananda kita. Adapun 7 karakter yang kita maksud adalah, yang pertama adalah disiplin. Ya, bagaimana ananda-ananda kita ini bisa menjadi santri-santri yang disiplin, santri-santriwati yang disiplin. Ya, disiplin dalam sholat, disiplin sholat dan ibadah, disiplin dalam belajar, dan disiplin dalam program-program yang telah kita canangkan, yang telah kita rencanakan. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang disiplin. Bahkan Allah mengatakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ya, bahwa sholat itu sendiri telah ditetapkan waktunya, ya, waktu-waktu tertentu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengajarkan kita supaya disiplin dalam waktu menjalankan sholat. Kemudian yang kedua adalah kuat ruhiyah. Kuat ruhiyah ini adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, baik kami sebagai pengasuh, pendidik, begitu juga ananda-ananda kita, dengan amalan-amalan yang wajib, kemudian kita tambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Insya Allah kita akan mempunyai ruh yang sangat kuat atau kuat ruhiyah. Maka kita menjalankan sholat tahajud setiap malam, Bapak Ibu, kemudian kita lanjutkan dengan sholat syuruk, sholat duha, kemudian ada puasa Senin Kamis, dan amalan-amalan ibadah sunnah yang lainnya. Tentunya setelah melaksanakan amalan-amalan yang wajib, qobliyah, ba'diyah, dan sholat-sholat sunnah dan amalan ibadah lainnya. Yang ketiga adalah yang kami tanamkan, Bapak Ibu, karakter jujur. Ya, jujur adalah satu karakter, ya, satu ciri khas seorang muslim yang harus benar-benar, ya, kita amalkan, ya, karena kejujuran itu pangkal dari segala kebaikan-kebaikan yang ada. Ya, jujur sebagai dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, ya, jujur dalam segala hal yang ananda-ananda lakukan di pesantren kita ini, segala aktivitas ananda di pesantren ini. Ya. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab sebagai santri, ya, tanggung jawab kami yang pertama sebagai pengasuh dan pendidik. Kemudian ananda juga punya tanggung jawab sebagai santri, sebagai anak, ya, yang menuntut ilmu syar'i dan menghafal Al-Quran. Maka tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang besar, dan mudah-mudahan baik itu kami ataupun anak-anak kita bisa mengemban tanggung jawab ini, tanggung jawab sebagai pelajar ilmu syar'i. Ya. Kemudian yang kelima adalah peka. Ya, peka di sini adalah peka terhadap lingkungan, kebersihan lingkungan, kebersihan asrama, kebersihan area pesantren, dan seterusnya. Kemudian peka terhadap sesama, ya, peka terhadap temannya, teman yang sakit dibantu, ya. Peka dalam keadaan darurat, ya, kita membantu tanpa menunggu instruksi lagi, ya. Teman-teman ananda yang sedang sakit atau sedang sakit keras umpamanya, atau dalam keadaan kritis umpamanya. Maka kepekaan ini yang kita bangun, ya, mudah-mudahan kepekaan di antara sesama kita, ya, di antara ananda dan guru-guru yang ada di Pesantren Biru, ya, itu akan lebih kuat, ya, lebih bagus ke depannya. Kemudian ada yang keenam adalah berperan sebagai orang tua atau anak. Kami sebagai pengasuh dan pendidik berperan sebagai orang tua anak-anak kita, pengganti orang tua anak-anak kita. Kami adalah sebagai orang tua ideologis, Bapak Ibu sebagai orang tua biologisnya ananda-ananda kita. Maka muslim itu bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah, muslim bersaudara. Apalagi kita sebagai sesama muslim kemudian berada dalam satu lembaga,
maka kami menganggap anak-anak kita inilah anak-anak kami juga. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bijak dalam mengelola emosi. Ya. Penyabar, tidak mudah amarah, tidak mudah marah, tidak mudah terpancing. Ya, maka sabar ini salah satu sifat yang begitu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Ya, innallaha ma'as sabirin ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, itu semua adalah ayat-ayat yang mengarahkan kita atau meminta kita, menganjurkan kita untuk punya sifat sabar atau tidak mudah emosi. Ya. Dalam kata lain, bijak dalam mengelola emosi kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya program 40 hari penguatan 7 karakter yang telah kita sampaikan tadi. Ya, kita mulai kemarin dari 15 Juli sampai nanti insya Allah 23 Agustus. Maka sebagai informasi, Ananda baru bisa dijenguk nanti ketika tanggal 25 Agustus. Ya, dalam 40 hari ini Ananda dibekali 7 karakter teladan tadi. Kemudian pembiasaan di pesantren, ya, dari bangun subuh, sholat tahajud, mandi pagi, sampai nanti mereka bersiap-siap untuk tidur lagi ya di malam hari. Maka karantina ini atau program ini selama 40 hari dimulai 15 Juli, kemudian berakhir nanti pada tanggal 23 Agustus, dan Ananda baru bisa dijenguk pada tanggal 25 Agustus. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang menjalankan program penguatan bahasa Inggris atau seperti kursus bahasa Inggris. Durasinya 3 bulan, dimulai dari 24 Agustus sampai nanti 24 Oktober. Ya, untuk kelas 7 ini kelas bahasa Inggrisnya setiap hari, ya. Ditambah nanti tahfiz dan tahsin memperbaiki bacaan sebelum mereka nanti benar-benar menghafal Al-Quran. Namun sekarang selain tahsin, mereka juga sudah mulai menghafal Al-Quran. Jadi fokus untuk memperbaiki bacaan dan sudah mulai juga hafalan Al-Quran, ditambah dengan program bahasa Inggris selama 3 bulan. Nah, supaya Ananda nanti setelah selesai program ini, kita berbahasa Inggris di komplek pesantren. Nanti insya Allah bahasa Arab juga akan ada kursusnya. Insya Allah akan ada di lain waktu, akan kita buat kursus bahasa Arab. Dan sebagai informasi juga Bapak Ibu, di mapel kita juga sudah dipelajari atau ada mapel yang disebut dengan Arabiyah Baina Yadaik untuk penguatan bahasa Arab itu sendiri. Untuk kelas 8-9 itu sudah mulai belajar mata pelajaran atau mapel, ya. Itu dari hari Senin sampai hari Kamis, ya. Itu belajar mapel, tapi setengah hari di hari Kamis, ya. Setelah itu nanti di hari Kamis, ya, ada beberapa mapel, ada 1 sesi, kemudian dilanjutkan bahasa Inggris, ditambah lagi dengan hari Jumat. Jadi kelas 8 dan kelas 9 sudah belajar mata pelajaran, baik itu yang umum ataupun yang agama, sampai hari Kamis 1 sesi, ya, Senin, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, kemudian ada pelajaran bahasa Inggris di hari Kamis, ditambah lagi full bahasa Inggris di hari Jumat. Kemudian Bapak Ibu, di hari Sabtu dan Ahad ada ekskul yang berjalan, karate putra putri, hadroh putra putri insya Allah menyusul. Kemudian ada juga futsal di putra. Yaitu beberapa ekskul yang sudah aktif. Insya Allah yang lain sedang mencari pelatih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa mengajar. Pelatihnya sudah bisa mengajar atau melatih. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama adalah selama bulan September, tiap Sabtu dan Ahad, ortu bisa jenguk santri di PB saja, ya. Kemudian insya Allah pada tanggal 15 September kita adakan kegiatan maulid, perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Orang tua insya Allah akan diundang untuk nganggung bersama di pesantren biru. Kemudian informasi lain Bapak Ibu,
setiap hari Ahad, ya, pekan 1 sampai ke 3 di bulan Oktober, ortu bisa mengirim pesanan, ya, ortu bisa mengirim pesanan santri dan baru bisa dijenguk pada tanggal 27 Oktober. Ya. Kemudian bulan November, setiap Sabtu dan Ahad, ortu bisa menjenguk santri di pesantren biru saja, tidak dibolehkan dibawa keluar. Kemudian di bulan Desember, ortu menjenguk santri pada tanggal 22 Desember, ya, sekaligus nanti wisuda tahfiz bagi rapot dan open house pesantren biru. Nah, itu beberapa informasi Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.